melihat yang partai Islam saat ini kan udah banyak nih Pak ya, dan melihat ada pecah belah nggak sih Pak di antara partai Islam satu sama lainnya gitu, sampai sehingga Bapak Amin Rais itu mendirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat milenial, masih berjumpa di channel Gasan Albak dengan saya Gasan Syakik Albak. Nah, alhamdulillah jadi kesempatan kali ini saya berjumpa kembali dengan Bapak Usama Hisyam yang sebelumnya itu kita udah buat video tentang Bapak kembali lagi terpilih menjadi Ketua Umum Parmusi Pak ya. Dan alhamdulillah kali ini saya bisa bertemu lagi langsung di kediamannya Bapak Usama Hisyam. Nah, sekarang tuh udah jam 12 dan saya nih bisa diterima langsung di rumahnya dan di musola nih Pak ya. Iya. Dan suatu kebanggaan bagi anak muda yang saya ingin mencuri ilmu lah di Pak Usama Hisyam ini. Nah nih Pak, melihat nih Pak ya di foto di media sosial yang lagi viral juga nih Pak. Bapak ini bersilaturahim dengan Bapak Amin Rais. Itu diundang nih Pak ya, dalam rangka apa Pak? Ya, alhamdulillah saya kemarin baru bersilaturahim dengan Pak Amin Rais di kediamannya di daerah Taman Gandaria, Jakarta, dalam rangka yang memenuhi undangan beliau. Jadi salah satu ketua lembaga penyiaran dan komunikasi dan penyiaran Islam Parmusi, Ya. Ustadz Bukhari Muslim menyampaikan pesan dan salam dari Pak Amin Rais bahwa beliau ingin berkomunikasi, berdialog dengan saya, bersilaturahmi. Oleh sebab itu, karena beliau itu senior, Ya. saya dengan gembira sekali datang ke kediamannya. Oke. Ke kediamannya bersama Sekjen Parmusi, saya ajak Insinyur Abdurrahman Sagab dan Ketua Bidang Keagamaan PP Parmusi, Kiai Haji Ustadz Ahmad Farid Ogbah, dan Ustadz Bukhari Muslim sendiri. Kami ngobrol, berbincang, bertukar pikiran dengan Pak Amin Rais dalam rangka bagaimana kita kembali mempersatukan umat Islam. Baik. Itu intinya. Itu intinya Pak ya. Ya. Nah Pak, Bapak Amin Rais ini kan adalah tokoh sentral ketika Habib Rizik Syihab itu di Mekah ketika 212 nih Pak ya. Betul. Nah Bapak Usama Hisyam sendiri kan waktu itu saya lihat sempat keluar Pak ya, sudah keluar juga dari 212. Ya, saya mengundurkan diri dari Oke. posisi penasehat ketika itu. Ya, mengundurkan diri dari 212 Pak ya. Ya, posisi penasehat yang dipimpin oleh Pak Amin Rais, ketua tim Ya. penasehatnya Pak Amin Rais, saya anggota, saya mengundurkan diri. Baik, ketika nah itu. dan sekarang bersilaturahim kembali nih Pak. Nah dari Ya. situ tuh ada korelasinya nggak sih Pak dengan partai keumatan ini yang akan didirikan dengan gerakan 212 Pak? Partai Umat maksudnya. Iya, Partai Umat. Ya. Memang saya ketahui Pak Amin Rais itu adalah inisiator berdirinya Partai Umat, dan mungkin beliau adalah semacam ketua Dewan Suronya lah di partai tersebut. Yang saya sendiri belum tahu apakah ini partai kapan dideklarasikan, tetapi setahu saya memang sedang bergerak ke bawah dalam rangka merekrut dan membentuk struktur kepengurusan partai sampai tingkat kelurahan di berbagai kabupaten kota se-Indonesia. Namun pembicaraan kami kemarin lebih pada bagaimana umat Islam sebagai golongan mayoritas di negeri ini bisa benar-benar dapat menghirup kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini setelah 75 tahun merdeka. Karena Pak Amin Rais mengatakan dari segi ekonomi, kesejahteraan, sosial, umat Islam yang golongan mayoritas ini yang sebetulnya memiliki hak untuk menikmati kemerdekaan ini sama sekali belum tersentuh oleh kesejahteraan. Sila
terakhir Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih banyak ketimpangan, ketertinggalan umat Islam Indonesia ini dari segi kemerdekaan ekonomi. Iya. Bagaimana kita kembali mempersatukan Baik. diri untuk mempersatukan umat Islam Indonesia, terutama dalam rangka menyongsong 2024 dan juga dalam rangka menghadapi situasi dan kondisi kebangsaan pada saat ini. Itu inti dari pembicaraan saya dengan Pak Amin Rais, sehingga ada sejumlah langkah strategis yang kita sepakati. Oke, saya mendengar nih Pak ya, kalau misalkan Bapak Amin Rais ini kan sedang mendirikan partai umat Pak. Nah dari situ Bapak Usama Hisyam ditawari menjadi pimpinan Majelis Syuro Pak. Apakah betul Pak? Ya, Pak Amin Rais hanya dalam diantara sela-sela itu berbicara bahwa Partai Umat ini merupakan partai masa depan, ya kan? Harapan baru bagi umat Islam Indonesia yang memang menjunjung nilai-nilai kebangsaan ya partai ini. Oleh sebab itu beliau mengatakan alangkah baiknya kalau Pak Usama Hisyam nanti ke depan bisa berkenan juga menjadi Majelis Syuro di Partai Umat. Saya mengatakan terima kasih Pak Profesor, beliau ini sepatutnya menjadi guru bangsa. Benar, ya, tokoh bangsa karena berbagai pengalaman real yang sudah dialami serta keilmuan kepakaran beliau sebagai ahli komunikasi ya, ahli pakar politik. Oleh sebab itu saya katakan baik Profesor, insya Allah nanti saya akan diskusikan bersama teman-teman di Parmusi ya, teman-teman di Parmusi. Karena kemarin saya didampingi oleh Sekretaris Jenderal dan Ketua Bidang Keagamaan, kami sempat bincang-bincang kecil setelah pertemuan itu. Memang ada titik temu nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Partai Umat yang juga diperjuangkan oleh Parmusi selama kepemimpinan saya ini. Jadi ada titik temu. Oke, baik. Nah dari situ tuh Pak, sebelumnya kan Bapak Usama Hisyam ini independen Pak ya, belum pernah masuk ke partai Pak ya? Dulu di zaman Orde Baru pernah saya menjadi anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan dan juga Ketua Bidang Penerbitan dan Media Massa ya. Untuk saat ini berarti sebelumnya belum pernah menyentuh partai Pak ya, beberapa tahun terakhir ini Pak ya? Mungkin 10 tahun terakhir saya di luar partai ya. Di luar partai tidak pernah terlibat, tapi saya memimpin Parmusi, Ormas Islam Persaudaraan Muslim Indonesia, semula Sekretaris Jenderal selama 7 tahun, kemudian sebagai ketua dan sejak tahun 2015 menjadi ketua umum dan terpilih kembali sebagai ketua umum untuk periode kedua kalinya pada bulan September tahun lalu. Nah dari situ sebelumnya kan pernah nih Pak ya ditawari dengan partai politik lainnya. Ada yang berbau agama juga, berbau Islam juga. Nah sekarang ada ketertarikan nggak Pak untuk masuk di Partai Umat ini Pak? Jadi begini, kalau saya diajak menjadi fungsionaris partai, kemudian menjadi calon legislatif, 2 putaran pemilu kemarin, saya ditawari banyak, sampai 5 partai saya lihat ya. Tetapi saya ini kan juga pada tahun 97 sudah pernah merasakan menjadi anggota DPR. Kemudian menjadi pengurus partai juga pernah merasakan. Dan pada saat 10 tahun terakhir saya fokus pada gerakan dakwah, yaitu memimpin ormas Islam. Oleh sebab itu saya memang lebih fokus pada gerakan politik peradaban melalui jalur dakwah dari ketimbang politik kekuasaan. Kalau di partai itu kan politik kekuasaan ya. Oleh sebab itu saya merasa lebih nyaman bersama ormas Islam ini. Nah Pak, seandainya nanti Bapak sudah memutuskan nih Pak untuk menjadi pimpinan Majelis Syuro nih Pak, strategi apa nih Pak yang akan Bapak terapkan di Partai Umat ini gitu? Ya pertama saya baru sekali ya berkomunikasi dengan Pak Amin Rais soal Partai Umat. Kalau sebelumnya kan soal gerakan-gerakan keislaman ya. Soal Partai Umat saya juga belum pernah membaca anggaran dasar, anggaran rumah tangganya seperti apa, karena konon kabarnya itu masih dalam proses penggodokan.
Tetapi dari penjelasan Pak Amin Rais, visi misi Partai Umat dengan apa yang diupayakan oleh Parmusi hampir bersinggungan, ya. Oke. Hanya saja Parmusi ini sebuah ormas Islam yang bergerak dalam tataran politik peradaban, bagaimana mengubah peradaban umat Islam ini menjadi lebih baik melalui gerakan dakwah, sedangkan Partai Umat melakukan politik kekuasaan, bagaimana membangun perubahan umat ini melalui kekuasaan politik. Karena memang kami sepakati dari diskusi bersama Pak Amin Rais, tidak ada jalan lain untuk mengubah situasi dan kondisi bangsa dan negara, termasuk golongan mayoritas umat Islam di Indonesia ini, kalau kita tidak masuk dalam sistem politik. Betul. Kalau hanya berada di luar seperti ormas, Pak Amin Rais meyakinkan tidak bisa berbuat apa-apa Pak Usama. Tapi Pak Amin memberikan contoh, ketika dulu saya mendirikan PAN Pak Usama, tahun 99 langsung melambung 5 besar dan saya bisa melakukan berbagai manuver menjadi ketua MPR. Presidennya bahkan Abdurrahman Wahid. Ketua DPR-nya Pak Akbar Tanjung, mantan ketua umum HMI. Ketiga-tiganya adalah aktivis pergerakan Islam yang bisa mengakomodasi seluruh kepentingan umat Islam yang mayoritas. Karena golongan mayoritas ini menjadi penting bagi kemajuan dan kemunduran suatu negara. Kalau kelompok mayoritas itu tertinggal, ya negara tidak akan berkembang. Oleh sebab itu, untuk mensejahterakan Indonesia ini, umat Islam yang mayoritas ini harus disejahterakan lebih dulu. Ini konsepsi yang kita pegang. Oleh sebab itu, cara untuk mensejahterakan bagaimana? Mau tidak mau harus memegang kekuasaan politik. Betul. Itu. Sedangkan ormas tidak mungkin melakukan itu. Betul. Karena dia hanya melakukan gerakan-gerakan dakwah, ya, gerakan untuk perbaikan situasi kondisi akhlak, pemahaman tauhid, fikih dan seterusnya. Berarti masuk ke sistemnya Pak ya? Iya, masuk ke sistem. Pak Amin Rais mengajak saya, meyakinkan saya, masuklah ke dalam sistem politik. Karena antum punya potensi. Betul. Untuk mengembangkan sebuah partai politik itu. Bagaimana nih Pak ya, ketika nanti Bapak memilih untuk memutuskan masuk di Partai Umat, lalu Bapak menjadi ketua umum di Parmusi Pak. Lantas Parmusi sendiri akan dilepas atau bagaimana Pak? Ya, ini berandai-andai ya. Saya karena belum sempat mengambil keputusan, karena kalau saya mengambil keputusan strategis saya bergabung, insya Allah banyak yang ikut. Jadi struktur kader-kader Parmusi di berbagai daerah tentunya akan sebagian besar akan ikut ya, dai-dai segala macam. Oleh sebab itu saya masih akan melakukan konsultasi dengan teman-teman sendiri, dengan teman-teman yang akan berjuang bersama-sama. Karena selama ini Parmusi sudah kita tetapkan 5 tahun lalu sebagai connecting Muslim. Jadi bagaimana di Parmusi ini merajut persaudaraan ya, ukhuwah Islamiyah yang dikedepankan, membangun persatuan umat. Oleh sebab itu kader-kader Parmusi itu diberi kebebasan untuk menyalurkan menjadi kader partai politik yang berbasis Islam atau partai politik Islam. Diberi kebebasan. Ini yang harus kami bicarakan, strategi perjuangannya bagaimana ya. Kalau memang teman-teman nantinya mendorong saya bergabung bersama Pak Amin Rais, ya insya Allah saya akan sami'na wa ta'na, akan saya kerjakan. Pastinya, karena sesosok Pak Usama ini sangat penting sih Pak di mata masyarakat Indonesia gitu Pak. Kayaknya harus bergabung sih. Dan itu pasti banyak pertimbangan ya Pak ya untuk mengambil keputusan itu ya. Ya, tentu akan banyak pertimbangan. Tentu saya akan ajak berbicara teman-teman pimpinan wilayah di seluruh Indonesia, teman-teman pimpinan kabupaten kota di seluruh Indonesia, apa dan bagaimana. Memang kalau saya bergabung secara individu, punya hak. Karena siapapun bisa. Ada juga teman kita
misalnya Parmusi di Jawa Timur memimpin partai lain ya. Iya. Kemudian ada juga teman-teman di Riau memimpin partai lain di daerahnya. Nggak ada masalah. Iya. Sepanjang visi misi keumatan, keislaman yang diusung oleh kader-kader Parmusi itu mampu diinternalisasi di partai-partai tersebut. Betul. Apa visi misi kita? Yaitu terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera lahir dan batin dalam bingkai bangsa Indonesia yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kader Parmusi dimanapun pasti akan memperjuangkan itu, nilai-nilai keislaman dalam keindonesiaan itu. Nah Pak, bagaimana nih Pak melihat yang partai Islam saat ini kan udah banyak nih Pak ya, dan melihat ada pecah belah nggak sih Pak di antara partai Islam satu sama lainnya gitu, sampai sehingga Bapak Amin Rais itu mendirikan partai umat gitu Pak. Kita tidak melihat perpecahan itu ya. Oke. Bahwa ada sejumlah partai yang didirikan, baik itu yang sudah mengikuti pemilu maupun yang belum mengikuti pemilu, itu sebuah dinamika dari politik kepemimpinan umat Islam. Tetapi yang terpenting, ketika momen-momen strategis 5 tahunan, partai-partai ini bisa bersatu untuk memperjuangkan sesuatu yang benar-benar berujung pada upaya untuk mensejahterakan umat Islam, untuk membuka ruang dakwah Islamnya bagi seluruh umat. Itu yang terpenting. Jadi dia bisa bersatu. Ya mungkin berjuangnya masing-masing. Tapi nanti di MPR, di DPR kita harus mampu membangun visi keumatan yang sama. Ini yang penting saya kira. Dan itu Pak Amin Rais punya success story ketika beliau menjadi ketua MPR dan ketua umum Partai Amat Nasional pada tahun 1999 sampai 2004 kalau nggak salah. Nah Pak, apa itu konsepsi keislaman nih Pak dalam Indonesia Pak? Ya, jadi konsepsi yang memang sudah ditetapkan dalam Parmusi adalah bagaimana kita membangun keislaman dalam keindonesiaan. Ini berbeda dengan keislaman dan keindonesiaan. Kalau keislaman dalam keindonesiaan, maka semua nilai-nilai keislaman harus mampu diinternalisasi di dalam masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, sebagaimana yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila dari ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, kedua, ketiga, empat, dan kelima. Seluruhnya tidak bertentangan, bahkan ruhnya adalah nilai-nilai keislaman. Itu yang harus diimplementasikan. Oke. Nah Pak, kalau misalkan ngelihat nih Pak ya, sekarang kan banyak banget Pak, bahkan 3 partai terbesar di Indonesia itu adalah partai nasionalis Pak. Nah, kenapa di banyakkan partai nasionalis itu muncul partai umat Pak? Menurut Bapak apa sih alasannya gitu Pak? Ya, di tengah berkembangnya partai nasionalis sekarang ini muncul partai umat, mungkin karena sekarang ini ditangkap ya, ada sejumlah kajian bahwa aspirasi umat Islam ini belum sepenuhnya mampu terakomodasi di dalam partai-partai yang ada, baik partai nasionalis maupun partai yang berbasis masa Islam. Itu sehingga masih diperlukan sebuah alat perjuangan untuk secara sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan aspirasi umat Islam Indonesia yang benar-benar ingin mengimplementasikan nilai-nilai keislaman itu yang berlandaskan Quran dan Sunnah di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saya kira yang jadi dasar alasan sejumlah partai Islam itu muncul. Lagi pula menurut penjelasan Pak Amin Rais kemarin, beliau mengatakan, Pak Usama, aspirasi kita ini sudah berjuang, para pendahulu kita untuk kemerdekaan negara ini, tetapi apa yang diterima oleh umat Islam sampai hari ini tidak ada Pak Usama. Ya, hutang luar negeri begitu membekak, yang membayar siapa? Umat Islam melalui pajak dan sebagainya. Tetapi apa yang dirasakan dinikmati oleh umat Islam sampai hari tidak ada. Tidak ada Pak Usama. Sebaiknya justru
termarginalisasi umat Islam ini. Oleh sebab itu, mari kita bersatu. Mari kita bersatu, kita perjuangkan. Saya tidak lagi mencari apa-apa, Pak Usama. Usia saya sudah 77 tahun. Saya hanya bagaimana mempersatukan dulu ini umat, termasuk antum di dalamnya. Itu mendengarkan penjelasan Pak Amin Rais seperti itu, saya berpikir, kemudian saya katakan Sekjen, coba dilakukan kajian ya pada Sekjen, pada Ketua Bidang Agama Kiai Haji Farid Ogbah, bagaimana strategi aspirasi politik umat Islam termasuk warga Parmusi. Warga Parmusi ini banyak. Benar. Di seluruh kabupaten kota ada gitu ya, warga Parmusi. Nah, ini aspirasinya apakah mau tetap seperti selama ini disalurkan kemana-mana, atau boleh kemana-mana tetapi fokus kepada salah satu kekuatan politik ini yang belum kita putuskan. Nah Pak, melihat kondisi yang sebelum munculnya Partai Umat ini Pak ya, melihat partai nasionalis yang kebanyakan bisa menguasai lah Indonesia gitu Pak ya. Nah, kenapa sih Pak partai keumatan itu selalu dikalahkan gitu Pak? Ya, dikalahkan itu kan bahasa dunia. Bahasa dunia. Kalah dalam arti jumlah kuantiti ya. Kuantiti. Tetapi kalau partai Islam itu benar-benar menegakkan nilai-nilai ilahiyah, saya kira tidak kalah. Tidak kalah ya Pak? Tidak kalah, mungkin di akhirat nanti dia menang. Dia konsisten, dia konsekuen, memperjuangkan. Kemenangan itu bukan diukur di dunia saja. Akan lebih baik kalau di dunia menang, di akhirat juga menang. Gitu. Jadi ini yang jadi masalah. Kenapa selama ini partai Islam itu kurang mampu membangun kader-kader yang militan, yang memiliki ruh jiwa jihad fisabilillah, karena tujuan berpartai ini belum lurus. Belum lurus, terbukti nilai-nilai yang dipraktekkan dalam berpolitik ketika dia berkuasa tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan Quran dan Sunnah. Kalau orang mau berjuang di partai Islam yang sebenarnya jangan cita-citanya jadi anggota DPR. Cita-cita sekedar itu tidak. Cita-citanya bagaimana menegakkan nilai-nilai Quran dan hadis. Bagaimana menampilkan Islam yang wasatiyah. Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Nah, saya menangkap ada nuansa perjuangan seperti itu yang akan diemban oleh partainya Pak Amin Rais dari penjelasan beliau. Nah Pak, melihatnya banyak partai Islam nih Pak ya, generasi milenial saat ini menurut Bapak mengarah kemana? Ya, generasi milenial saat ini kan, kalau kita lihat generasi Y sampai Z ini kan bergantung juga dari lingkungan mereka ya. Dan pada era mereka lahir ini memang berbeda dengan era-era kami. Era-eranya Mas Gasan berbeda dengan era-era kami yang kelahiran tahun 60-an dengan kelahiran tahun 50, 40. Generasi milenial ini kelahiran tahun 80, 90 ini sudah memasuki transformasi industri. Terutama di bidang apalagi namanya teknologi digital, digitalisasi yang sudah menembus ruang batas sampai ke pelosok-pelosok desa melalui modernisasi informasi dan teknologi. Oleh sebab itu seharusnya kelompok-kelompok milenial ini tidak semata-mata menempatkan nilai-nilai duniawi ya di dalam landasan kehidupannya. Karena setelah kita hidup di dunia ini akan ada hidup yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya itu ya di yaumil akhir nanti. Dan itu hanya bisa kita capai kalau dalam kehidupan dunia ini kita mampu memahami nilai-nilai akidah, ya, nilai-nilai tauhid, nilai-nilai fikih, kita bisa bermuamalah dan kita mampu menjadi insan-insan yang berakhlak
mulia. Nah, ini generasi milenial ini ahlak mulia ini penting. Oleh sebab itu kemajuan informasi teknologi manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan juga ilahiyah. Belajar Quran mudah sekarang, semua aplikasi bisa digunakan. Bagaimana mengaji, hatam dan sebagainya itu bisa. Juga bagaimana mendalami ilmu-ilmu agama itu ada. Sehingga kita tidak pernah berpikir untuk memisahkan agama dengan hal-hal yang duniawi ini, negara termasuk. Nah, menurut Bapak nih Pak ya, apakah Partai Umat ini bisa dijual untuk generasi milenial, Pak? Ya, harusnya bisa, karena generasi milenial ini merupakan pemilih potensial, pemilih yang terbesar pada pemilu 2024. Aturannya seharusnya Partai Umat merekrut banyak tokoh-tokoh pergerakan Islam yang muda-muda sehingga bisa mampu mempengaruhi, apakah itu melalui jalur kampus, jalur masjid dan seterusnya. Nah, kalau misalkan strategi Bapak sendiri Pak ya, nanti ketika masuk di Partai Umat ini, apa sih Pak untuk generasi milenial nih Pak? Wah, ini banyak berandai-andai nih. Iya Pak. Generasi milenial. Jadi harus ada campaign strategi khusus ya di generasi milenial dengan memanfaatkan informasi dan teknologi ini. Generasi milenial ini salah satu karakternya adalah kemandirian. Mandiri, kemudian egaliter ya, orang anak-anak milenial ini egaliter, menginginkan satu kemerdekaan lah, kebebasan dalam menentukan. Oleh sebab itu tentunya Partai Umat harus mampu merancang strategi program-program yang bisa menyerap, memberikan perhatian kepada generasi milenial untuk meniti masa depannya lebih baik. Saya kira itu yang sekarang jadi perhatian generasi milenial, bagaimana mereka bisa masuk pada pengabdian kepada masyarakat dengan lebih mudah, lebih baik, lebih mandiri, tidak bergantung orang tua, tetapi bisa cepat diserap lapangan kerja atau bahkan mengembangkan inovasi-inovasi industri kreatif. Oke Pak, ini ingin memasuki yang sensitif nih Pak ya. Ketika zaman Orde Baru nih Pak, kader P3 ini kan lebih banyak ditopang oleh kader Parmusi ya Pak. Iya. Dan selama orde reformasi, kepemimpinan P3 ini kan kebanyakan ditopangi oleh kader NU Pak. Nah, mengapa Menteri Agama yang dipimpin oleh Partai Islam nih Pak? Ya kita bilang ketika saat itu 2004 sampai 2009 itu Bapak Suryadara Mali ya, yang pernah kena kasus korupsi juga, penggelapan dana haji. Nah, di situ juga ada Ketua Umum Partai P3 Bapak Romi. Nah, ngelihat yang kayak gitu, apa respon dari Bapak Pak? Mendapat dari Bapak? Saya kira ketika itu Pak Suryadara Mali Ketua Umum P3 yang juga Menteri Agama ya. Kalau nggak salah di zaman Pak SBY. Kemudian Pak Romi tidak sempat menjadi menteri. Beliau Ketua Umum P3 kemudian terlibat kasus korupsi hingga dia digantikan ya. Saya pikir ini persoalan akhlak ya. Persoalan akhlak ya. Benar. Proses rekrutmen kader P3 di zaman SDA dan di zaman Romi tidak melakukan internalisasi konsep 5 hikmat dan 6 prinsip perjuangan partai. 6 prinsip perjuangan partai itu kalau diinternalisasi dalam proses kaderisasi di zaman SDA, di zaman Romi, keduanya tidak melakukan korupsi. Karena konsep P3-nya sendiri menentang hal seperti itu. Amar ma'ruf nahi mungkar kan itu prinsipnya. Ini jadinya amar ma'ruf nahi mungkar. Kan itu. Sehingga respek masyarakat umat terhadap kepemimpinan partai persatuan pembangunan menjadi jatuh ya. Orang tidak percaya, stigma buruk melekat pada partai Islam itu. Nah dari situ kan bisa menurunkan tingkat kepercayaannya Pak ya. Dan itu masalah kepemimpinan lah ya. Masalah akhlak daripada kader. Karena proses kaderisasi yang instan itu kemudian menjadi pimpinan partai akhirnya begitu. Tapi kalau dari Bapak sendiri ya Pak ya,
melihat yang menjadi menteri dan khususnya agama Pak. Agama ini kan benar-benar apa ya, menjadi sebuah yang seharusnya bisa disebarin ke masyarakat. Nah ini malah dikorupsi Pak. Kalau menurut Bapak ada nggak sih dari apa ya, kayak nggak punya hati gitu loh Pak? Kalau masyarakat Indonesia melihat kan istilahnya kok bisa kayak gini gitu. Ya, tadi itu kembali kepada akhlak. Ya. Oleh sebab itu kemarin kami ingatkan, kami tanya kepada Pak Amin Rais, Prof, maaf, bagaimana konsep dari proses pengkaderan, leadership kepemimpinan, nilai-nilai apa yang harus dikejar, nilai-nilai dasarnya. Profesor Amin mengatakan, nilai-nilai Quran dan Sunnah Pak Usama. Kalau nilai-nilai Quran dan Sunnah, berarti kader-kader partai politik umat harusnya berjuang bukan untuk mengejar kursi semata, tapi untuk mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala, itu perjuangan duniawi belum tentu menang. Benar. Menang dalam arti kita lolos ke DPR segala macam. Bisa saja di dunia kita kalah, tetapi kalau nilai-nilai yang kita perjuangkan, yang kita panggul itu benar-benar sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah, insya Allah itu juga akan ada bonusnya kelak gitu loh. Nah sekarang ini sebagian teman-teman yang berjuang pada tataran politik kekuasaan masih terpengaruh, tergoda dengan nilai-nilai pragmatis duniawi, sehingga mudah goyah, mudah meninggalkan prinsip-prinsip, mudah meninggalkan umat dan seterusnya. Itu masalahnya. Saya berharap di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Amin Rais yang sudah matang di dalam dunia politik praktis, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, insya Allah partai umat ini mampu menjadi partai yang betul-betul memperjuangkan nilai-nilai ilahiyah tadi. Oke. Terima kasih ya Bapak Usama Hisham atas kunjungannya saya di sini dan bisa berbagi langsung nih Pak ya. Yang kemarin banget coy di tempatnya dan sekarang bisa mendapatkan kesempatan untuk wawancara langsung nih Pak. Ini terima kasih banget untuk mendapatkan kesempatan untuk anak muda. Dan jangan lupa teman-teman sahabat milenial untuk support channel YouTube Gasan Albak dengan cara subscribe, like, komen, dan share videonya ke teman-teman kalian. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.